Al-Quran 4 dimensi. Dimensi pertama itu tulisan. Dimensi kedua bacaan. Dimensi ketiga makna. Dan dimensi keempat adalah fakta. Dimensi pertama tulisan. Disebut pada surat kedua ayat 2. Itu tulisan, tidak ada keraguan padanya, pengenal untuk orang-orang yang tekun. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Ditulis di atas kulit rusa. Sayyidina Utsman telah membentuk komite yang beranggotakan Zaid bin Sabit sebagai ketua. Jadi tulisannya masih ada yang asli, disimpan, disamarkan di Uzbekistan, negeri Imam Bukhari, negeri Ibnu Sina juga. Disebut Mushaf Utsmani. Hurufnya 330733, ayatnya 6348 dan suratnya 114. 6348 ini mengekspresikan balok yang disebut balok Al-Quran. 6348 itu adalah 23 kali 23 kali 12. Di halaman 97 sampai 103 dari Matematika Islam 2 ini ada dijelaskan tentang grafik asli Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tulisan, tidak ada keraguan padanya, pengenal untuk orang-orang yang tekun. Dan itulah dimensi pertama, tulisan. Dimensi kedua bacaan. Disebut pada surat ke-85 ayat 21 dan 22. Bahkan dia bacaan terpelihara dalam tempat catatan yang terjaga. Sebagai bacaan, Al-Quran itu dijelaskan bukanlah perkataan tukang syair. Dan tidak dia perkataan tukang syair, sedikit tidak kamu percayai. Al-Quran itu tidak bisa dilalalakan seperti syair, dan tidak dia perkataan tukang tenung. Jadi Al-Quran bukan perkataan tukang tenung, jadi tidak bisa dibikin jampi-jampi. Sedikit tidak kamu ingat. Al-Quran itu dikatakan diturunkan dari pemelihara alam semesta. Itulah catatan tentang bacaan. Maka dikatakan berkumpul jin dan manusia untuk membuat seperti bacaan ini, tidaklah bisa mereka membuatnya sekalipun mereka saling membantu. Dan di dalam surat Al-Jin
ayat 1 dikatakan bahwa Al-Quran itu bacaan yang ajaib. Nah, ajaibnya Al-Quran itu dia bisa jadi obat. Dan kami turunkan dari bacaan itu sesuatu yang dia obat. Jadi bukan jambi-jambi, karena Al-Quran itu sendiri adalah obat. Kemudian penjelasan bagaimana Al-Quran itu turun disebut pada Sahih Bukhari nomor 2. Kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi ketika wahyu turun kepada beliau pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah peluh. Jadi luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran itu datang ke diri Nabi, mungkin ke otak atau ke memori, dengan aturan yang luar biasa. Nah, itu dijelaskan pada surat keempat ayat 166. Tetapi Allah menyaksikan apa yang dia turunkan kepadamu. Jadi ketika Al-Quran itu turun, Allah menyaksikan, malaikat juga menyaksikan. Dan itu diturunkan dengan ilmunya, jadi tidak sembarang turun, tidak sekedar dikatakan. Jadi ada aturan-aturannya. Maka itu Allah menyaksikan dan malaikat menyaksikan. Ekspresi ini seperti orang dioperasi. Orang dioperasi itu sangat diperhatikan. Kalau salah-salah bisa terjadi kecelakaan. Sebagai bacaan juga dikatakan bahwa Al-Quran itu kalau diturunkan ke gunung, jadi bukan tulisan, bacaannya. Nah, bacaan ini merupakan gelombang, suara, frekuensi. Maka itu ada ayat mengatakan satu suara keras saja, maka tiba-tiba mereka padam. Jadi bacaan itu adalah frekuensi, maka itu diturunkan ke gunung, gunungnya akan meletus. Mirip dengan bom atom yang menghancurkan, ya, angin radiasi itu menghancurkan. Setara dengan itu Al-Quran. Dan tidaklah bacaan ini bisa diada-adakan oleh selain dari Allah. Jadi bacaan itu sangat istimewa dan ajaib. Itulah dimensi kedua, bacaan. Dimensi ketiga adalah makna. Disebut pada surat ke-25 ayat 33. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tidak mereka datangkan kepadamu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq dan setepat-tepat tafsir. Tafsir dalam bahasa Melayu itu baru dilakukan pada abad ke-17. Sedangkan bahasa Latin sudah 1543. Jerman 1616, Prancis 1647, Inggris 1647, Rusia 1776, India 1826. Abad ke-17 itu ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan oleh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Singkil, Aceh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Ahasan tahun 1928. Baru tahun 1965 dengan keputusan MPRS Republik Indonesia mengeluarkan tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran Departemen Agama. Jadi
Jadi ketika Al-Quran itu turun di abad ke-7, nenek moyang kita yang berbahasa Melayu menunggu sampai abad ke-17. Baru mereka bisa melihat tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Jadi mereka butuh waktu 1000 tahun. Di Cina sudah masuk Niuji yang bersejarah abad ke-14. di abad ke-14. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tidak mereka datangkan kepadamu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq dan setepat-tepat tafsir. Contoh setepat-tepat tafsir itu adalah misalnya kata tidak sadar. Di dalam surat kedua ayat 12 ini ada kata-kata tidak sadar. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. La yash'urun. Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Pertanyaannya adalah bagaimana tafsir dari mereka tidak sadar ini? Tidak sadar ini bagaimana? Al-Quran itu sebagai tafsir, tidak sadar ini dilihatkan pada kisah Nabi Sulaiman sampai di lembah semut. Hingga ketika ia sampai di lembah semut, berkata seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu." Agar tidak diinjak kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan mereka tidak sadar. Jadi tidak sadar itu perumpamannya adalah seperti orang yang menginjak semut. Itu tafsir dari tidak sadar. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Wahum la yash'urun. Jadi semut yang mengatakan bahwa manusia kalau menginjak semut, mereka tidak sadar. Itulah tafsir dari la yash'urun. Itulah yang dikatakan wa ahsana tafsir, dan setepat-tepat tafsir.
Al-Quran itu setepat-tepat tafsir. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tidak mereka datangkan kepadamu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq dan setepat-tepat tafsir. Itulah dimensi ketiga, makna. Dimensi keempat itu fakta. Disebut pada surat ke-6 ayat 67. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Untuk setiap kabar ada faktanya, dan nanti kamu akan mengetahuinya. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Dan kamu akan tahu kabarnya setelah satu masa. Jadi badahin itu sekarang sudah masuk zaman ba'dahin. Nah, contoh dari fakta itu adalah contoh lupa. Dan jika kamu tidak mendapatkan dua orang laki-laki, maksudnya saksi dalam sebuah perkara, dalam perjalanan ini, kalau nggak salah, atau tidak dalam perjalanan juga, dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan, berarti satu orang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan. Pertanyaannya adalah, mengapa satu orang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan? Dijawab oleh ayat ini, jika lupa seorang dari mereka berdua. Jadi di sini dikatakan bahwa orang perempuan itu condong untuk lupa. Maka seorang yang lain dari mereka berdua mengingatkannya. Atau menyebutkannya. Pertanyaannya adalah, apa bukti bahwa orang perempuan itu condong lupa dari orang laki-laki? Perlu fakta. Brains are a little bit smaller. So the explanation for this is men tend to be bigger, and so this is in proportion to that difference in body size. I don't think anyone's going to suggest that a small man is any less intelligent than a large man. Having said that, there have been a number of studies to suggest that certain areas of the brain might be slightly different in size. And the biggest areas of difference appear to be in language processing and also in this part of the frontal lobe. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Untuk setiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Itulah dimensi keempat, fakta. Di dalam fakta itu ada bahasa kode. Contoh bahasa kode itu adalah satu ayat pada surat As-Sajdah ini. Itu ditiupkannya ruh pada bayi di dalam kandungan, tapi tidak disebutkan umur berapa. Nah, berdasarkan fakta, pada umur 9 pekanlah jantung mulai berdenyut dengan keras. At this stage, 9 weeks, the stomach is producing its own digestive juices and the heart has started its vigorous pumping. We now call it not an embryo, but a fetus. Jadi, sejak umur 9 pekan, kita menurut fakta, kita tidak menamakan dia lagi embrio, tapi kita sudah menamakan dia janin. Mengapa? Karena
di dalam perutnya telah terbentuk cairan untuk untuk pencernaan, dan jantungnya telah berdenyut dengan keras. Itu pada umur 9 pekan. Nah, ayat ini ada menceritakan tentang ruh ditiupkan kepada bayi, tapi tidak disebut umur berapa. Itu menjadi pertanyaan sepanjang zaman, umur berapa ruh itu ditiupkan. Nah, dia bahasa kodenya adalah ayat ini diletakkan di ayat ke 9. Itu sebab sel jantung tidak diganti karena ruh ditiupkan ke sini. Remarkably, these cells aren't replaced, and they're particularly special. Each one has a natural tendency to twitch. They're heart cells, and several million of them working at once is a heartbeat. Jadi sejak umur 9 pekan ia telah berdenyut dengan keras. Jadi ayat 9 ini adalah kode 9 pekan. Sembilan pekan itu atau 1 pekan itu disegel 7 hari oleh Nabi dengan sholat Jumat sekali dalam 7 hari. Nah, kata segel ini dikamuskan pada surat ke-83 ayat 25 sampai 26. Khitamuhu miskun. Jadi kata khotamu itu artinya segel, bukan sekadar penutup. Nih dia segel. Nah, tutup di sini. Untuk apa? Karena Nabi itu dikatakan penutup nabi-nabi, tapi bukan sekadar penutup di sini. Khatama ini bukan sekadar penutup, tapi juga menyegel. Apa itu yang disegel? Ya salah satunya adalah hari itu disegel. 1 pekan 7 hari. Jadi 1 pekan itu 7 hari, benar. 1 pekannya sekarang juga 7 hari. Jadi benar sama udah. Kemudian ayat ini tidak sembarangan bisa diberi nomor 9. Coba Anda perhatikan. Surat ke-32 dan surat ke-15. Coba lihat ada perbedaan. Cara penulisannya beda. Ini pakai nomor dan ini tidak pakai nomor. Ini sistem down, ini sistem up. Kalau ini diganti menjadi sistem down, dia akan seperti ini. Nah, ayat tadi tidak lagi di ayat 9, tapi di ayat 8. Sehingga tidak bisa jadikan kode di sini. Jadi dia ditulis seperti ini, sistem up, sehingga ayat itu jatuh di ayat ke-9. Ayat 9. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ruh itu ditiupkan pada umur 9 pekan. Itu bahasa kode. Itulah bahasa kode yang kita temukan di dalam fakta. Itulah Al-Quran 4 dimensi. Tulisan, bacaan, makna, dan fakta. Dan di dalam fakta itu ada bahasa kode. Dan buah bahasa kode itu adalah buah manggis.